Bagaimana pilot pesawat tempur Amerika Serikat China mengatasi masalah pipis? Walaupun seberapa canggih teknologi pesawat siluman J-20 dan F-22, atau seberapa banyak senjata yang bisa dibawa sampai seberapa kemampuan manuvernya, biasanya akan berhadapan dengan misi penerbangan yang berkisar dari 4 hingga 8 jam lamanya. Menghadapi penerbangan terus-menerus yang begitu lama, tahukah Anda bagaimana pilot pesawat tempur ini mengatasi masalah buang air kecil alias pipis? Mungkin masalah ini kedengarannya sepele, namun sebenarnya sangatlah menarik untuk dipahami. Mari kita ambil contoh Yunyu 20 atau YY20, pesawat pengisian bahan bakar udara generasi terbaru China, dengan 3 selang pengisian bahan bakar udara yang dapat mengisi 3 pesawat tempur J-20, J-15, dan J-16 di udara pada saat bersamaan. Bisa dilihat pesawat pengisian bahan bakar YY20 telah meningkatkan kekuatan tempur udara China secara besar-besaran, dengan efektivitas tempur jarak jauh berlipat ganda. Peningkatan jam terbang yang cukup lama telah menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana cara pilot, khususnya pilot pesawat tempur, mengatasi masalah pipis. Pada umumnya, manusia memiliki 3 kebutuhan mendasar yang tidak dapat dihindari. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari bahwa makan, minum, dan buang air besar atau kecil akan langsung memengaruhi efektivitas pertempuran, apalagi pertempuran intensitas tinggi modern saat ini. Seiring peningkatan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, menjadikan penerbangan dengan jangka waktu yang panjang dalam satu penerbangan terus-menerus menjadi sangatlah umum. Selama penerbangan sekitar 4-8 jam, masalah buang air besar umumnya bukanlah masalah besar. Sebaliknya, masalah buang air kecil lebih menjadi masalah. Normalnya, orang dewasa perlu ke toilet minimal 4-6 kali dalam sehari, dengan selang waktu sekitar 2 jam, sehingga para pilot perlu ke toilet minimal 1 kali selama penerbangan panjang. Namun, salah satu masalah yang bertolak belakang dengan buang air kecil adalah masalah hidrasi. Kurangnya minum air secara langsung akan menyebabkan dehidrasi. Akibatnya, daya tahan fisik menurun. Menurunnya kondisi fisik akan menyebabkan menurunnya kemampuan daya tahan beban, yaitu ketidakmampuan mengerahkan daya tempur pada saat pertempuran udara. Dampak dehidrasi yang paling serius adalah berkurangnya konsentrasi dan kemampuan mengambil keputusan, sehingga mudah melakukan kesalahan kecil yang sangat berbahaya di saat krisis. Untungnya, pesawat peringatan dini, pesawat angkut, dan pesawat pembom lainnya memiliki ruangan yang lebih luas. Mereka memiliki toilet dan bahkan tempat tidur sendiri. Namun, bagi pesawat tempur dengan ruang kokpit yang sangat sempit, bahkan ketika pilot sudah duduk manis di kursinya, secara otomatis dia sudah tidak bisa bergerak, karena kedua kakinya sudah dijepit oleh berbagai konsol pesawat tempur yang merupakan masalah serius. Akibatnya, penerbangan jangka panjang pilot pesawat tempur harus mengandalkan popok kantong yang biasa disebut sebagai pedal pack, yang dilakukan secara manual. Sementara cara yang kedua disebut L-Crew Mission Extender Device atau disingkat AMX-DMAX, yang dilakukan dengan bantuan alat khusus. Dengan kata lain, kantong pedal packs adalah alat yang lazim digunakan pilot pesawat tempur Amerika Serikat China untuk pipis. Namun pada tahun 2019, US Air Force dan tentara PLA mulai menggunakan AMX-DMAX sebagai ganti pedal packs. Misalnya pesawat pengintai U-2 yang waktu terbang tunggal seringkali melebihi 10 jam ke atas, dirancang dengan AMX-DMAX yang dipasang langsung. Meskipun popok kantong dapat mengatasi masalah kencing, namun popok juga memiliki beberapa masalah lainnya. Masalah utamanya adalah masalah kenyamanan dan kebersihan. Urin dari pilot, walau telah diubah menjadi gel dan tidak nyaman, akan menyentuh kulit dalam waktu panjang. Apalagi terkadang suhu di dalam kabin sangatlah tinggi, sehingga popok kantong akan mengiritasi kulit dan menyebabkan peradangan kulit. Untuk mengatasi masalah ini, dokter militer China mengembangkan sejenis pelembab dan pelindung kulit untuk pilot, sehingga situasi ketidaknyamanan telah teratasi sampai batas tertentu. Selain popok pedal packs maupun AMX-DMAX, untuk mengatasi masalah pipis pilot pesawat tempur, sebenarnya baik Amerika Serikat maupun China juga sedang dalam tahap meraba-raba teknologi baru lainnya.
Meskipun pesawat terbang telah ditemukan selama ratusan tahun, dan jet tempur mampu terbang dengan kecepatan hypersonik dan kemampuan siluman, namun masalah buang air kecil untuk pilot belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Ada lelucon yang sering beredar di kalangan para pilot pesawat tempur, yaitu jika terbang bareng teman, harus bilang kalau mau pipis. Artinya, bila Anda melihat J-20 ataupun F-22 terbang dalam sebuah formasi, salah satu pilot kemungkinan sedang buang air kecil. Biasanya pilot yang kebelet harus menghubungi rekannya melalui radio komunikasi. Kode yang digunakan bernama rest horse, yang memiliki arti ada salah satu dari teman kita ingin kencing, dan kita diminta memantau atau berjaga-jaga selama teman kita melakukan panggilan alam itu. Dalam terbang formasi, biasanya terdiri dari 4-5 pesawat tempur. Masing-masing pesawat tempur akan diberi nomor untuk membedakan perannya. Pesawat dengan kode nomor 1 diberi kode angka 1 dan bertindak sebagai leading the formation. Atau pesawat dengan kode nomor 3 adalah lead the flight. Sementara pesawat dengan kode nomor 2 dan nomor 4 bertindak sebagai wingman. Namun, bagaimana halnya jika pilot pesawat dengan kode nomor 1 ingin pipis? Maka, ia akan memberitahu seluruh rekannya dengan mengatakan once rest horse. Jika panggilan alamnya sudah selesai, ia akan mengatakan once complete. Di depan kata rest horse harus ditambahi angka semisal 1 atau 2 untuk memberitahu siapa pilot serta posisinya yang hendak buang air kecil tersebut. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!